Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini Ibu ingin membahas tentang bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan di sini ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, persen, dan desimal. Nah, yang pertama ini adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang bilangannya terdiri atas A per B, di mana A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut, dan penyebut syaratnya tidak boleh 0. Jadi misal 1 per 2, 2 per 3, 5 per 6, nah seperti itu. Nah, kalau dari gambar ini dari gambar ini kita bisa lihat, tentukan pecahan yang dibentuk dari gambar ini, dari gambar yang diarsir. Nah, kita lihat gambar yang diarsir di sini ada berapa? 1, 2. Maka pembilangnya yang atas kita tulis 2 per. Nah, penyebutnya kita lihat ada berapa seluruhnya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 2 per 5. Seperti ini bentuk dari A per B-nya. A-nya 2, pembilangnya 2, B-nya 5. Nah, kalau untuk seperti ini, apakah bagaimana bentuk pecahan yang dibentuk dari gambar ini? Nah, kita lihat pembilangnya dulu, kita cari. Pembilangnya kita hitung yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 per penyebutnya. Penyebutnya adalah seluruh gambar. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, inilah bentuk dari pecahan biasa. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita bahas pecahan campuran. Nah, berikutnya pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah merupakan pecahan biasa yang nilai pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Oke, kita lihat kalau misalnya di gambar ini, sebelum kita bahas yang pengertian ini ya. Nah, kalau dari gambar ini disajikan pecahan yang dibentuk dari dua gambar ini adalah, nah kita lihat gambar ini utuh, satu utuh penuh semuanya, maka kita tulis 1. Sedangkan ini hanya 2 yang diarsir. Berarti kalau kita tulis pecahan campurannya adalah 1, yang ini 2, 1, 2, totalnya ada 3. Nah, seperti ini. Inilah bentuk pecahan campurannya. Nah, kalau seperti ini, kita lihat, tentukan bentuk pecahan dari 3 gambar ini. Nah, kalau kita lihat ada berapa gambar yang penuh? Ada 1, 2, maka kita tulis 2. Kemudian yang ini hanya 1 yang diarsir, berarti 1 per. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2, 1 per 4. Nah, seperti inilah bentuk pecahan campuran. Jadi bentuk pecahan campuran itu seperti ini. A, B per C. Nah, seperti itu. Jadi ini A, B per C. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau pecahan biasa dia hanya bentuknya A per B. Sedangkan kalau pecahan campuran itu bentuknya A, B per C. Oke, paham ya? Oke. Kalau misalnya pecahan campurannya seperti ini, kan Ibu bilang tadi ya, pecahan biasa yang nilai pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Contoh di sini adalah 5 per 3. Nah, kita lihat pembilangnya kan yang atas nih, yang atasnya 5, yang penyebutnya di bawah. Maka ini disebut pecahan campuran. Kenapa? Karena kita bisa menyederhanakannya menjadi seperti ini. 5 dibagi 3 dapatnya berapa? Nah, kita hitung. Ini 5 dibagi 3 dapatnya berapa? 1, sisa 2. Maka kita lihat dapatnya 1, sisanya 2, penyebutnya 3. Nah, seperti ini. Paham ya? Nah, kalau misalnya Ibu contohin lagi nih, misalnya 7 per 4. Nah, ini juga termasuk pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, kita bisa cari juga 7 per 4. Nah, kita lihat kalau misalnya Ibu bikin di sini, tangan Ibu nggak cukup nih. Kalau misalnya Ibu bikin 7, misalnya lidi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dibagi 4, berarti Ibu hitung dong. 1, 2, 3, 4. Ikat 1, maka dapat berapa ikat? Hanya dapat 1 ikat, maka kita tulis 1, sisanya ada berapa? Ada 3. Kemudian penyebutnya 4. Nah, seperti itulah cara menjadikan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke. Nah, begitu pula
untuk pecahan kalau misalnya seperti ini. Kalau misalnya dia berbentuk pecahan campuran dulu, mau diubah ke pecahan biasa gimana? Nah gampang, caranya tinggal kita tulis. Misalnya nih 1 2/3 mau kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya tinggal kalau dari sini ke sini dikali, dari sini ke sini ditambah. 3 kali 1 3, 3 tambah 2 5, 5 per penyebutnya tulis. Nah kalau ini mau diubah ke sini, 1 3/4 sama dengan dari sini ke sini dikali, dari sini ke sini ditambah. 4 kali 1 4, 4 tambah 3 7, 7/4. Oke, ini adalah pecahan campuran. Nah sekarang lanjut adalah pecahan desimal. Nah berikutnya adalah pecahan desimal. Nah pecahan desimal itu biasanya pecahan yang nilainya berkoma. Jadi terdiri atas bilangan di depan koma itu adalah bilangan utuhnya, dan yang di belakang koma merupakan per 10, per 100 dan seterusnya. Gimana maksudnya? Oke Bu contohkan seperti ini. 0,4. Nah 0,4 itu di belakang ini di depan, ini di belakang, ini komanya kan. Kalau yang di depan ini bilangan utuh, berarti bilangan utuhnya 0, maka tidak kita tulis kalau 0. Nah di sini 4, di sini 4 ini ada di belakang koma, maka kita lihat di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka, yaitu hanya 4 sendiri, maka kita tulis 4/10. Anggap ini 1, 10, jadi 10. Paham? Nah kalau seperti ini 0,04. Nah seperti ini. Bagaimana nih? Kalau misal seperti ini sama, di depan koma kan hanya 0 saja, maka tidak kita tulis. Kita lihat di belakang koma ada angka 4, maka kita tulis 4-nya. Per berapa? Kita lihat, anggap ini 1, berarti ini 1, 0-nya 2, tuh 2, berarti 100. Jadi kalau 2 angka di belakang koma per 100, kalau 1 angka di belakang koma per 10. Paham ya? Oke, kalau misalnya seperti ini 0,004. Nah seperti itu. Kita tulis juga 4 per, di belakang angka ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kalau 3 per 1000. Nah seperti itu. Paham ya? Kalau misalnya soalnya seperti ini Bu, gimana? 2,4. Nah seperti ini. Oke, 2,4 kan Ibu bilang tadi kalau bilangan yang di depan koma itu bilangan utuh, yang di belakang koma merupakan per 10-nya. Nah kita lihat 2 ini kita tulis 2. Terus 4 di belakang koma kan ada 4, berarti kita tulis 4. Di belakang koma hanya ada berapa angka? 1, berarti per 10. Anggap, kalau kita anggap ini 1, ini 0, berarti 10. Paham? Nah kalau misalnya seperti ini, misalnya 2,45. Nah kita tetap tulis bilangan pokok di depannya ini 2. Kemudian 45 kita tulis 45 per berapa? Per, kita lihat di belakang koma ada berapa? 1, 2, berarti 0-nya 2, berarti per 100. Nah seperti itu cara membuat dia pecahan desimal menjadi pecahan biasa, atau pecahan campuran. Oke, kalau soalnya seperti ini. Nah kalau seperti ini 3,05. Nah ini bagaimana? Tetap kita tulis ini depannya bilangan pokoknya 3. Karena ini 0 tidak kita tulis, yang kita anggap ini 5. 5 per, lihat di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, berarti 0-nya 2, berarti dia per 100. Nah seperti itu. Oke. Nah inilah dia pecahan desimal. Kalau misalnya kita mau mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa seperti ini, menjadi pecahan campuran seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu tentang persen. Nah ini yang terakhir adalah persen. Nah persen itu tandanya seperti ini. Persen itu merupakan pecahan per 100. Jadi kalau misalnya Ibu tulis di sini contoh, itu misalnya 20%, maka ini sama dengan 20 per 100. Kemudian kalau misalnya 5%, berarti 5 per 100. Kalau misalnya 12%, berarti 12 per 100. Paham ya? Beginilah cara mencari menentukan persentasenya. Oke.
Selanjutnya itu inilah yang dimaksud dengan bentuk-bentuk bilangan pecahan. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang menyederhanakan pecahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.